Setelah pemeriksaan keseluruhan, Drago sudah dinyatakan baik-baik saja. Bagian jantungnya yang bocor akibat tusukan kaca dan sudah dioperasi juga sudah tak mengalami masalah. Cedera di belakang kepalanya juga beruntung tak memberikan efek berbahaya karena gumpalan darah yang ada di kepalanya sudah diangkat setelah kecelakaan itu. Tidak tahu harus bagaimana dan sebanyak apa mengucapkan kata syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Tapi berbuat baik tanpa pamrih mungkin akan mewakili bentuk dari rasa syukur yang mereka rasakan. 5 bulan sudah Drago menjalani perawatan, mulai dari memperkokoh jalannya, mengembalikan kekuatan di bagian tangan, juga suruh tubuhnya. Kini pria 30 tahun itu bisa kembali seperti sedia kala. Memang, ada bagian kepala yang tidak bisa tumbuh rambut karena bekas operasi. Tapi percayalah pria itu tak kehilangan ketampanannya, juga pesonanya. Sudah tertunda 1 tahun lebih, tapi syukurlah pernikahan keduanya akan digelar hari ini juga. Sempat memang dinikahkan saat Drago koma karena Ibu Rina takut Drago tidak akan bisa bertahan. Tapi pernikahan itu hanya disaksikan oleh keluarga inti, dan juga sahabat baiknya Lucy. Jadi hari ini, hari yang paling mendebarkan bagi pasangan yang akan naik pelaminan, hari yang begitu didambakan oleh Mire dan Drago tiba. Dengan senyum mempesona, setelah tuxedo lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam menghiasi kerah kemejanya, Drago menyambut kedatangan Mire. Gadis yang ia pikir akan membuatnya repot. Gadis yang ia anggap menyebalkan, tapi dialah gadis yang telah mendongkrak pintu hatinya. Singgah di sana dengan begitu kukuh dan membuatnya terperangkap tak punya pilihan selain mencintainya hingga di luar dugaannya sendiri. Cantik itulah yang Drago lihat dari seorang Mire yang kini berjalan ke arahnya dengan tubuh yang terbungkus gaun pernikahan berwarna putih dan sedikit manik-manik menghiasi hingga menentukan efek kilauan indah membuat Mire bak seorang peri cantik. Dengan senyum manis, riasan wajah menambah kesan cantik menjadikan wanita bernama Mire bak sebuah bintang indah yang membuat semua mata menatap kagum padanya. Hei, wife! Drago mengulurkan tangannya menyambut hangat penuh cinta sang pujaan hati yang selalu saja membuat matanya tak ingin beralih pandang. Sumpah pernikahan telah diucapkan, satu persatu tamu undangan juga sudah mengucapkan kata selamat, dan mendoakan agar Mire dan Drago selalu bahagia. Tak terkecuali juga William, pria itu sebenarnya semakin latah hati. Tapi janjinya yang akan menganggap Mire sebagai seorang sahabat juga adik, mau tak mau membawanya hadir bersama dengan neneknya. Sementara Lucy, gadis manis yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya juga tak mau absen di pernikahan sahabat terbaiknya. Sungguh dia bahagia minat bagaimana Mire mendapatkan kebahagiaannya sekarang dia menjadi salah satu pelukis terkenal. Dan dia menikah dengan cinta pertama. Bahkan juga sudah punya anak. Tidak apa-apalah, meskipun merasa iri dan ingin menikah juga, toh nanti kalau ada jodoh menikah. 1, 2, 3. Mire melemparkan buket bunganya kepada para pengunjung, tapi entah mengapa Mire sempat akan jatuh karena menginjak gaunnya sendiri, dan untunglah ada Drago yang menahan tubuhnya. Dan, tahukah bunga itu terlempar kemana? Bunga itu terlempar jauh dari para pengunjung yang berebut bunga, dan jatuh di tangan Lucy yang berdiri di sebelah William. Jangan tanya kenapa Lucy bisa berdiri di samping William, karena jawabannya adalah karena nenek galeri yang ngotot ingin menjodohkan mereka berdua. Wah, Lucy, sepertinya kau akan segera menikah ya? Teriak Mire kegirangan. Heh, Lucy menatap bunga itu dengan tatapan malas. Apa-apaan sih? Bunga aneh ini sedang menyindir aku yang tidak punya pacar ya? Batin Lucy menggerutu. Buatmu saja nih. Lucy menyerahkan bunga itu kepada William. Apa-apaan? Buatmu saja. Aku belum ingin menikah. Ucap William mengoper lagi bunga itu kepada Lucy. Duh. Ambil saja. Aku juga tidak ingin menikah. Lucy mengoper kembali bunga itu kepada William. Aku sudah bilang tidak mau.
Aku juga tidak mau. Lucy dan William tanpa sadar membuat para tamu undangan merasa kalau mereka nampak manis dan serasi dengan bunga di antara mereka. Nenek galeri juga semakin yakin kalau Lucy adalah gadis yang cocok untuk cucunya. Lucy anak yang baik, William pasti akan merasa beruntung menikah dengannya. Ujar Ibu Rina yang sedari tadi menatap Lucy dan William sembari menggendong erat-erat cucu kesayangannya. Lia begitu kelihatannya. Ngomong-ngomong, sudah dari tadi kau menggendong Camelia, sekarang biarkan saja Bibi ya gendong ya. Pinta Nenek Santi. Nanti Bibi lelah, biar aku saja ya. Ibu Rina tersenyum dengan begitu manis saat Nenek Santi merengut sebal karena lagi-lagi cicitnya yang diberi bama Camelia Eldrick harus dikuasi oleh Ibu Rina. Setelah pesta selesai, Mire dan Drago kini masih tinggal di hotel tempat mereka melangsungkan pesta pernikahan sementara yang lain kembali ke kediaman mereka masing-masing. Sayang, Kamel tinggal dengan siapa ya? Oni pasti nenek dan ibu sedang rebutan deh. Ujar Mire seraya memainkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Lucy untuk mengetahui kabar putrinya karena Ibu Rina belum membalas pesan darinya. Malam ini jangan pikirkan yang lain bisa tidak. Ini kan malam pertama kita. Ujar Drago seraya memeluk Mire yang tengah berdiri dengan ponsel di tangannya dari belakang, dan mencium ceruk Mire dengan lembut. Iya maaf, aku hanya ingin tahu saja Kamel tidur dengan siapa. Sayang, sudah lama dari aku koma sampai sekarang kita tidak melakukannya kan. Aku benar-benar sangat merindukan itu. Drago menjalankan tangannya mulai membuka kain pengikat jubah mandi yang Mire gunakan karena dia sudah mandi sedari tadi. Mire sudah mulai memejam merasakan tangan hangat Drago menyusuri perutnya. Tapi tiba-tiba dia juga penasaran. Drago biasanya akan lebih banyak waktu bersama Kamel, mengajaknya bermain, membersihkan kotorannya, bahkan tidur juga selalu memeluk Kamel. Sayang, apa kau tidak merindukan Kamel? Rindu, tapi lebih rindu yang begini sekarang. Jangan tanya apa-apa lagi, aku tidak ingin suasananya jadi tidak mendukung. Mire terdiam, iya benar. Sudah lama mereka tidak melakukannya karena dia terus menolak dengan alasan takut terjadi hal buruk kalau sampai Drago mengeluarkan tenaga berlebihan. Tapi setelah berkonsultasi dengan dokter dan dinyatakan baik-baik saja, Mire kini sudah bisa merasa tenang. Drago membalikan tubuh Mire meraih jubah mandi bagian atas dan menjatuhkannya di lantai setelah berhasil menanggalkan dari tubuh Mire. Tidak ada kain penghalang di bagian dada. Jadi mudah baginya untuk menyalurkan kerinduannya dengan bagian itu secara langsung. Pijatan lembut tangan maupun bibir dari Drago membuat Mire mulai masuk ke dalam permainan dan mulai menikmati dengan iringan lenguhan dari bibirnya.